Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farizal Jafar Sidik atau bisa dipanggil Jafar. Alhamdulillah untuk sekarang ini saya itu adalah owner dari PC Optik dan alhamdulillah sekarang memiliki 4 cabang. Itu berada di Cijerah, di Gempol, Cimindi, dan di Geger Kalong. Mulai detik usaha ini, sebelum saya memutuskan untuk usaha atau berbisnis, saya pernah bekerja itu di luar kota, di Bekasi lah gitu. Cuman selama saya bekerja itu ada rasa was-was dan gak tenang, merasa ada kewajiban-kewajiban, ada hak Allah yang tidak terpenuhi, sehingga dalam hati saya berdoa, ya Allah, ya Robbi, saya ingin ibadah jongjon. Ya, ibadah jongjon dalam artian kita ibadah itu tidak terhalangi yang namanya usaha gitu ya. Dari situlah keinginan itu saya memulai usaha, ya namanya itu PC Optik. Saya memulai usaha itu pada tahun 2011 ya. Tempatnya kecil, alhamdulillah lama-kelamaan karena respon dari masyarakat sekitar karena kebutuhan kacamata, apalagi untuk saat ini seorang atau anak-anak itu kebanyakan sudah yang itu mengalami miopia atau rabun jauh, atau ada yang namanya silindris, hipermetropes ataukah presbiop, itu sudah banyak ya mengalami hal-hal demikian. Dari kejadian itu karena marketnya juga dia bagus, background saya juga alhamdulillah saya kuliah di Stikes tentang peroptikan dan kesehatan mata. Awal sulit ya, namanya percobaan ya, apa namanya usaha, kita pasti mengalami surut ya. Tapi ketika kita usaha itu, yang saya pikir tujuan usaha itu untuk apa, kesananya itu mau apa. Kalau kita ketujuannya untuk memperkaya diri saja, itu menurut saya mah kita sebagai seorang muslim kayaknya nggak perlulah, jangan sampai kita hanya ingin memperkaya diri. Ketika saya memutuskan usaha, saya akan ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu intansurullah, wahai orang-orang yang beriman, intansurullah, jika kau menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Dalam artian usaha kita akan diperlancar semuanya. Alhamdulillah sampai detik ini, saya mempunyai 4 cabang dan memiliki karyawan kurang lebih 9 orang. Dari sinilah alhamdulillah modal awal yang pertama itu satu nekat, bukan tapi nekatnya itu harus dibarengi dengan ilmu. Dengan ilmu apanya? Karena saya merasa cukup keilmuan selama kuliah dan terus berpengalaman yang namanya kerja di luar. Utamanya juga modal usaha itu adalah doa orang tua. Doa orang tua, saya disupport oleh orang tua. Ya alhamdulillah saya bisa dari kecil, dulu hanya omset belasan juta lah, terus di bawah 10 juta, alhamdulillah makin lama menaikkan hingga sampai sekarang itu ya, sehingga harus saya disebutkan ya gitu ya, omset ya bisa disebut ratusan lah gitu ya, di atas 100 atau hampir 150 lah gitu ya. Itu mungkin ini ada peran doa orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa subhanallahu fi subhil walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu ada di murkanya orang tua. Jadi kita harus minta doa orang tua ketika kita memulai usaha itu. Yang pertama kita harus memulai itu dengan ridho orang tua dulu, bukan hanya menyiapkan modal ya, modal apa, terus kemudian dagangannya, yang paling utama itu ridhonya orang tua. Kemudian usaha yang dipakai itu kita harus bersihkan dulu harta kita, bersihkan dulu. Kita misalnya modal kita mempunyai 20 juta, 50 juta, jangan dulu memberikan barang atau apa yang saya lakukan gitu ya. Saya keluarkan dulu 2,5%-nya dulu, memulai usaha 50 juta, 2,5%-nya itu berapa kita keluarkan, bersihkan harta dulu. Ketika kita sudah mengeluarkan, usaha itu baru kita mulai. Jangan terbalik, kita memulai usaha tapi mengeluarkan 2,5% itu terakhir. Jika kita mengawali dulu mengeluarkan, insya Allah Allah pun akan memberikan jalan, peluang untuk kita memulai usaha itu. Kita mengeluarkan 2,5%, bukan kita nanti usaha awal kita mempunyai modal berapa puluh juta, langsung saja keluarkan 2,5%-nya. Insya Allah
oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digerakkan hati-hati konsumen kita untuk datang ke tempat usaha kita. Allah yang menggerakkan hati konsumen kita. Bukan karena murah, bukan karena mahal produk kita, mungkin karena Allah yang menggerakkan hati-hati kepada konsumen sehingga konsumennya itu membeli kepada barang atau produk kita. Itu merintis usaha, Allah yang memberikan jalan, Allah memberikan petunjuk. Ketika saya membuka cabang A, misal ada salah satu cabang sekarang itu alhamdulillah rame gitu ya. Saya tidak berniat atau apa membuka usaha di tempat cabang saya itu yang satu itu hanya mengantar isi untuk berbelanja ya, dan pada suatu saat saya melihat ada di tempat dikontrakin ya. Mungkin Allah menggerakkan saya untuk berangkat ke tempat dikontrakin ya. Tempat dikontrakin saya berani untuk memulai usaha itu untuk memulai usaha. Kadang banyak orang terdekat teman-teman saya, saya lewat tempat itu nyari banyak nggak dikontrakin sana. Udah berapa nggak ada yang dikontrakin di tempat itu, nyari udah lama gitu ya. Kata saya mungkin itu rezeki saya ya gitu ya, Allah yang menggerakkan hati. Ternyata pas saya tanya-tanya kepada masyarakat sekitar tetangga, ini udah lama berapa bulan tidak dikontrakin. Ya mungkin menunggu saya menunggu saya untuk mengontrak tempat itu. Dan alhamdulillah tempat itu sampai sekarang itu ya tempat yang paling ramai. Banyak orang itu mengincar tempat tersebut untuk memulai usahanya. Jadi intisarinya adalah kita kembalikan memulai usaha itu ke Allahnya dulu aja ya. Walaupun kita pintar usaha, tapi kalau kita tidak kembali kepada Allah, untuk apa gitu ya? Karena harta itu harus membuat kita itu lebih dekat kepada Allah, bukan menjauh ya. Itulah hakikat daripada rezeki. Karena hakikat rezeki di dalam sebuah keterangan juga, harta itu adalah rezeki yang paling adna ya, yang paling rendah ya. Rezeki yang paling tinggi itu kan yaitu iman dan takwaan. Kalau kasat mata ya, rezeki itu banyak kita tahu hanya dia itu usaha sukses, dia sukses. Belum tentu. Itu hanya rezeki yang kecil ya. Tapi rezeki yang paling tinggi adalah keimanan dan ketakwaan ya, ketakwaan. Nah, jangan sampai usaha itu kita berdagang, jualan lah gitu ya, itu malah menjauhkan kita kepada Allah. Sholat kita tinggalkan, kewajiban yang lain kita tinggalkan hanya demi sesuap nasi, hanya demi uang gitu ya. Tapi kalau kita dahulukan Allah dan Allah terus, insya Allah Allah pun akan menggerakkan hati-hati manusia yang lain itu untuk datang ke toko kita. Mungkin itulah gitu ya, teman-teman dan ikhwati sabilillah, hati saya ketika kita mau mulai usaha, dahulukan Allah, insya Allah Allah akan memperlancar usaha kita ya. Kalau ya itu mungkin ya, itu untuk lika-liku usaha. Semua usaha itu pasti ya ada lika-liku untuk usaha. Yang pertama, lika-liku mungkin karena belum mengenal produk kita, mengenal visi itu apa ya, apa masih dipertanyakan kualitasnya atau apa. Awalnya itu ya untuk mendapatkan konsumen 1-2 juga itu mungkin sulit ya gitu ya, mungkin sulit. Dan alhamdulillah saya mah berdoa saja ke Allah nuboga harta, Allah nuboga rezeki ya. Alhamdulillah sampai sekarang dilancarkan. Ada juga dalam suatu trik, ada toko saya dulu itu lumayan rame ya, tapi lamun dalam bahasa Sunda mah kejon-jonan lah gitu ya. Saya dulu di satu tempat enak aja usaha. Nah, seketika mungkin ada pemilik tempat gitu ya, tempat sewanya itu tidak dilanjutkan itu kan mungkin kalau kita usaha itu pukulan telak ya gitu. Saya sudah merintis bertahun-tahun, ternyata tidak dilanjutkan untuk memulai usaha tersebut. Ketika itu ya mungkin ini jalan dari Allah. Nah, setelah itu saya mendapatkan tempat yang lebih strategi. Dari situ belajar saya bagaimana cara membuka cabang. Itu hanya satu ya, dulu nggak ada keinginan untuk membuka cabang A, B, C, D gitu ya. Enggak, karena istilahnya udah cukup lah gitu. Tapi ketika saya gitu ya usaha nggak dilanjutkan oleh pemilik tempat berpikir ini nggak boleh nih, kalau saya mempunyai 1 cabang saja gitu, harus saya mempunyai 2 atau 3 cabang dulu, atau pokoknya jangan 1 tempat
karena itu resikonya ketika tidak dilanjutkan, kita sudah terbiasa udah keenakan. Itu pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada saya. Itu nyari tempat itu oleh Allah ketika jalan cuma oh ini sini aja. Alhamdulillah dilancarkan sampai tujuan kita usaha ingin memperkaya diri. Yang pertama, apakah kita ingin mensibukkan diri sehingga lupa akan kewajiban kita? Kalau tujuan kita baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelancaran kepada kita. Itu yang saya alami, mungkin bisa, bagi teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran gitu ya. Bagaimana kita memulai usaha. Jangan tergesa-gesa dulu, hadirkan selalu Allah. Allah dan Allah. Ketika kita sudah menghadirkan Allah, insya Allah usaha kita akan diperlancar. Oh iya, bukan hanya 2,5% ya. Saya utamakan kita ini kalau bagi teman-teman yang mempunyai istri, kita harus, saya juga belajar dari entrepreneur, dari pengusaha-pengusaha yang terdahulu. Makanya bagi teman-teman kalau memulai usaha tetap harus belajar kepada pengusaha yang sukses ya. Jangan sampai begini ya, para pengusaha itu dari nol ya, untuk level 10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita mau memulai usaha nol, langsung memulai di angka 5 atau 6. Bagaimana caranya? Ya belajar dari para pengusaha-pengusaha tersebut ya. Saya belajar ya gitu ya, 0, 1, 2, 3, wah terlalu berat, terlalu lama gitu ya. Makanya saya berani belajar bagaimana cara nge-branding tempat usaha, bagaimana supaya branding kita itu dikenal orang, itu saya belajar dari itu. Saran saya, selain itu kita belajar dari para pengusaha-pengusaha yang itu, kita harus mendapatkan ridho dari dua bidadari ya. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai ar-ihwan wa ahwat fisabilillah, yang punya istri, siapakah dua bidadari? Yang pertama istri, yang kedua orang tua, ibu kita. Ya, ke ibu orang tua mungkin kita minta doa ya. Minta doa kita untuk usaha A, B, C, D. Kepada istri, nah kita juga minta doa kepada istri ya. Karena doa istri wah mulu mustajab juga ya doa istri, karena dia akan selalu mendoakan kita usaha kita supaya dilancar, mendapatkan rezeki yang halal. Itu. Jadi kita minta doa kepada dua bidadari ini lah gitu. Bidadari kehidupan kita. Siapa ya? Ibu dan istri kita ya. Kalau sudah mendapatkan ridho, insya Allah selain dari 2,5. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan, akan terlintas dalam otak kita, bikin misalnya usaha kita ini lagi sepi, apa nih gebrakannya? Kan Allah yang menggerakkan hati kita, menggerakkan terpelintas. Oh, Anda itu harus begini A, B, C. Karena orang usaha itu bisa disebut enak gak enak ya gitu ya. Kayak yang seperti gak banyak kerja ya gitu ya. Di rumah itu ngelamun itu bukan ngelamun hal-hal yang itu, paling mikirin usaha kalau lagi sepi. Nah, kalau istri saya pernah bilang gitu, lagi apa gitu ya, duduk. Padahal saya mah bukan duduk aja, diem aja. Otaknya itu selagi berkeliaran kemana gitu ya. Jasad di rumah, saya jiwa dan ini lagi di mana mikirnya. Itu cara, walaupun dari sisi agamis kita menghadirkan Allah dan sayang sepele ya gitu ya, apa sih ya sayang menjalankan itu, tapi itu sangat berdampak gitu ya. Coba kalau ihwan wa sabilillah gitu ya, coba aja rasakan ya kenikmatannya bagaimana ketika kita usaha, ngobrol dengan istri, AA mau usaha B, A, B, C. Ke ibu juga, Bu, saya mau usaha A, B, mungkin video anak ke istri. Nah, insya Allah pasti sebelum berdoa dan sebelum minta ridho orang tua dan istri, hasilnya pasti beda. Ya, itu yang saya rasakan gitu ya. Saya juga ini dapat materi bukan materi, ujangan ya dari guru saya, dari coaching saya dalam usaha. Saya butuh usaha juga, butuh coaching ya gitu ya. Saya mengikuti coaching wirausaha, bagaimana cara menaikkan omset itu sama yang sudah memulai usaha. Mereka demikian memberi tahu saya jangan demikian, dan saya lakukan, dan alhamdulillah sampai detik ini saya alhamdulillah dilancarkan sampai detik ini, tidak ada halangan, walaupun pasti ada aja ya gitu halangan dan rintangan. Harapan saya untuk Fisiooptik ya alhamdulillah, sebetulnya harapan saya 5 atau 7 tahun yang lalu untuk Fisiooptik oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikabulkan gitu ya. Saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C, sudah tercapai. Kalau sekarang itu yang namanya dunia itu saya nggak terlalu, bukan fokus ya. Kan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah tipu muslihat ya. Ketika kita naik level 5, pengen level 10. Ketika naik level 10, pengen naik level 15. Terus aja demikian ya.
Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah tipu muslihat. Kalau dari keinginan saya ke visi optik demikian, ya pastilah manusiawi kita ingin menambah cabang dan kemudian omset pun bertambah gitu ya. Omset bertambah gitu ya, sehingga bisa bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan bagi teman-teman, atau inti syarinya kan kita adalah bisa ya bersedekah dan berinfak yang nilainya tidak kecil lah gitu, inginnya gitu ya. Itu keinginan saya. Saya untuk sampai detik ini alhamdulillah sudah mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada saya, yaitu dalam hal keduniaan, dalam hal usaha dilancarkan itu seperti kenikmatan yang hakiki. Padahal rezeki dan harta itu dikategorikan adalah rezeki yang paling rendah, karena rezeki yang paling tinggi adalah rezeki yaitu iman dan ketakwaan yang seperti saya sebutkan tadi itu. Harta itu ya harus bisa sampai yajidul iman, menambah keimanan, jangan sampai yankusul iman, mengurangi yang namanya keimanan. Bagaimana yankusul iman, mengurangi keimanan, rezeki atau kesibukan? Karena kata kita sibuk rame, satu, kita melupakan yang namanya sholat, ataukah kita melupakan yang namanya majelis ilmu, majelis taklim. Itu bukan rezeki yang benar, yang hakiki. Itu hanya seperti kasat mata rezeki, harta saya banyak nih, tapi lupa akan tugas dirinya, lupa akan kewajibannya terhadap Allah. Mungkin takutnya ketika saya diramaikan lebih ramai lagi, uang makin banyak, misal orang ya, takutnya saya izin derajatnya sungkunan hoax ya, banyak hartanya ini, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhi. Jadi pelajarannya adalah kita perlu yang namanya mendekatkan diri saja. Insya Allah setelah mendekatkan diri akan ringan. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada kata miskin dan kaya, yang ada cukup dan kaya gitu. Jadi insya Allah kita karena seorang muslim selalu bersyukur ya atas nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Saya bukan amanat ya, saran kepada teman-teman untuk supaya jangan sampai wirausaha kita itu, ini kita mempunyai usaha apapun itu bukan menambah keimanan kita, tapi menjauhkan kita kepada Allah. Nah, itu harus jadi ubah ya, pelajaran buat saya, buat apakah ini usaha harus dilanjutkan atau tidak. Kalau bisa yang kusur iman, apa itu mengurangi keimanan, bukan ditinggalkan, tapi dipelajari. Kenapa sih demikian A, B, C? Karena mungkin takutnya Allah tidak ridho dengan aktivitas kita. Kalau Allah tidak ridho dengan aktivitas kita, ya buat apa kita hidup di dunia ini? Doa ya pada teman-teman, saya berdoa atau mudah-mudahan bagi teman-teman usaha yang memulai usaha dilancarkan, sehingga usahanya itu mendapatkan keberkahan, sehingga usahanya itu selalu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhi kepada Allah ya. Karena kalau kita banyak ya, kita mengenal banyak dengan usaha A, B, C yang ditakutkannya gitu ya, takut usahanya rugi A, B, C, itu melupakan kewajibannya, itu kewajiban terhadap Allah, kewajiban ya, tugas-tugasnya, tugas seorang mukmin, seorang muslim itu melalaikan dari dagangan. Karena itu tadi jangan sampai kita yang dikategorikan di dalam Al-Quran, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah tipu muslihat.